Assalamualaikum Bu Liza. Waalaikumsalam Pak Abdul Latif. Ya, terima kasih nih Bu Liza sudah meluangkan waktunya di sela-sela kepadatan waktu Bu Liza dengan aktivitas-aktivitas yang lain masih menyempatkan diri untuk mendengarkan keluh kesah saya, semua kejanggalan ataupun hal-hal yang saya temui di kelas saya nanti Bu Liza. Oke Pak Abdul Latif. Nah siang ini kira-kira Pak Abdul Latif mau berbicara tentang apa nih? Iya, ini saya ingin membicarakan atau berkonsultasi dengan Bu Liza tentang kegiatan belajar mengajar saya, kompetensi saya mengelola kelas, kemudian bagaimana caranya agar anak-anak saya itu fokus di pembelajaran. Karena anak saya banyak nggak fokus. Setelah saya lihat itu ternyata mereka banyak nggak fokus, banyak tidak memperhatikan. Terkadang mereka asik bermain sendiri. Nah itu yang ingin saya sampaikan dan bicarakan lebih dalam lagi dengan Bu Liza. Oh gitu ya. Jadi anak-anak tuh dalam pembelajaran banyak tidak fokus ya Pak ya. Iya. Jadi Jadi selain itu apalagi kira-kira Pak? selain tidak fokus, anak itu jadi kurang memahami sehingga materi yang saya sampaikan tidak mereka dapat, tidak mereka tidak mengerti karena mereka asik dengan mereka saja, bermain saja, usil dengan kawan sebelahnya atau bercerita. Sedangkan pembelajaran yang kita sampaikan harus fokus, harus bisa untuk memperhatikan. Nah, sedangkan itu yang kurang. Nah jadi dalam obrolan kita kali ini Bapak ingin seperti apa? Ya, saya membayangkan kelas saya itu fokus, kemudian anak-anak memperhatikan, mindfulness juga semuanya hadir, serta anak-anak memang berada di kelas. Jadi bukan berarti pikirannya di luar, anak-anak di dalam tidak begitu. Makanya dengan pembelajaran yang saya ciptakan itu dengan metode ice breaking, kemudian dengan permainan-permainan, sehingga anak mau berfokus. Jadi izin Bapak dalam pembelajaran itu anak fokus pada saat dalam pembelajaran Ya, betul. agar lancar dalam pembelajaran ya Iya, Pak ya. betul. Nah Pak Abdul Latif, jadi kira-kira menurut Bapak yang dikatakan fokus dalam pembelajaran itu anak-anak itu seperti apa di kelasnya? Anak-anak fokus itu menurut saya anak-anak yang memperhatikan, kemudian bertanya, rasa ingin tahunya tinggi, kemudian mereka aktif di dalam kelas, kemudian yang mereka kerjakan, yang mereka perbuat hanya memang dengan pembelajaran. Artinya interaksi kegiatan aktivitas mereka itu yang berkaitan dengan pembelajaran, tidak yang lain-lainnya. Jangan lupa kita memperhatikan pembelajaran materi, memang mereka perhatikan. Adapun diskusi yang muncul, pembicaraan muncul terkait dengan materi, terkadang tidak bisa. Mereka berbuat sendiri maunya saja, bermain atau apa. Jadi saya melihat ini anak nggak fokus. Gitu. Anak fokus, anak nggak tidak fokus, maka dia tidak paham nanti. Saya takutkan seperti itu. Dan saya ingin anak-anak saya paham, anak-anak saya mengerti, dan anak-anak menguasai materi yang saya sajikan. Jadi menurut Bapak fokus itu mereka aktif, mereka hadir penuh dalam Iya. pembelajaran yang Bapak sajikan. Nah, kalau ideal menurut Bapak, kalaulah ini di angka 10, sekarang Bapak kira-kira anak-anak Bapak itu di angka berapa kira-kira? Yang tidak fokusnya. Agar pembelajaran itu tercapai. Sekarang kalau tidak fokus mereka mungkin di angka 6. Tapi saya inginkan siswa-siswa saya itu di angka 9 mereka bisa fokus. Kenapa? Saya mengukur barometernya itu angka 9 itu sudah mendekati hampir semuanya fokus. Tinggal mengikut saja nanti yang memang siswa saya itu yang memang memiliki keaktifan yang luar biasa sendiri. Nah, jadi di angka 9 lah Bu Liza, nanti saya berharap anak-anak saya bisa fokus. Untuk mengejar di angka 10 mungkin tidak bisa instan, butuh waktu, tapi dalam waktu dekat ini dengan metode dan pendekatan yang saya siapkan, dengan metode yang saya pilih, dengan pendekatan yang saya berikan kepada siswa saya, minimal di angka 9 lah mereka bisa mencapai itu. Kira-kira kalau di angka 9 itu ada kendala nggak? Di angka 9 ada Bu Liza. Di angka 9 itu karena kan siswa saya kurang lebih 32 orang. Jadi di angka 9 itu banyak pencapaian. Jadi angka 9 hampir semuanya. Itu kendala yang akan saya hadapi bagaimana memanage yang hampir sepertiga siswa saya untuk bisa fokus semuanya. Kan begitu. Jadi untuk supaya fokus untuk mencapai di angka 9 banyak kendala ya Pak ya. Jadi di dalam pembelajaran ini banyak juga tantangannya Pak ya. Iya, betul. Artinya Bapak ingin
anak-anak itu fokus, hadir penuh, aktif Iya. dalam pembelajaran. Nah, menurut Bapak kondisi di angka 9 ini sudah baik apa belum? Kalau sampai di angka 9 sudah baik, Bu. Kalau emang anak-anak progresnya sudah sampai di angka 9. Cuman sekarang yang saya lihat itu anak yang fokus itu di angka 6. Tentu kalau di angka 6 tidak dalam keadaan baik-baik saja. Iya. Makanya saya ingin mencapai di angka 9. Nah, bagaimana saya mencapai itulah saya berikan pendekatan, metode yang tepat kepada siswa-siswa saya dalam menghadapi supaya anak-anak saya itu lebih memperhatikan, lebih fokus. Nah, yang saya temui juga, yang saya bayangkan juga nanti apakah metode dan pendekatan yang saya berikan kepada anak sudah tepat atau belum. Kalau belum tepat, otomatis saya memiliki kendala lagi, tercapai tidak tercapai. Kalau misalnya sesuai, tepat, otomatis anak-anak lebih bisa memahami semuanya. Jadi dari berbagai kendala yang Bapak alami ini, kalaulah dari pengamatan Bapak sendiri, rencananya murid-murid Bapak itu ingin diperlakukan seperti apa agar mereka tetap fokus? Ya, yang pertama saya ingin memperlakukan siswa itu memang seperti nyaman. Nyaman ya, Pak, ya? Nyaman di kelas, senang di kelas, bahagia di kelas, akhirnya timbul motivasi mereka untuk terus belajar. Satu. Yang kedua, saya menggunakan pendekatan ice breaking atau bermain kepada anak-anak, sehingga anak-anak yang tadinya bermain, dia masih bermain tapi dalam pembelajaran. Jadi metode harus dirubah juga berarti ya, Pak, ya? Ya, rencana saya begitu, harus dirubah kemudian disesuaikan dengan materi yang saya sajikan. Pendekatannya juga berlangsung. Jadi nanti kalau misalnya ada kendala nanti yang tidak tercapai, berarti saya harus ganti metodenya atau pendekatannya. Ternyata pendekatan dan metode ini nggak pas, maka saya akan cari metode yang lain lagi supaya bisa untuk mencapai yang saya targetkan, yaitu memfokuskan anak dalam belajar. Jadi Pak Abdul Latif, Ya, dari bisa. banyaknya metode tadi, ibaratnya pembelajaran itu supaya lebih aktif lagi, kemungkinan dalam waktu kapan Bapak bisa melakukan hal ini? Dalam pembelajaran selanjutnya di minggu ini saya sudah mulai terapkan, Bu Liza, karena saya sudah petakan dan sudah identifikasi mana pendekatan dan metode yang akan saya terapkan dengan materi yang saya sajikan. Nah, untuk mengetahui hasilnya mungkin 1-2 minggu ini dalam 2 kali 3 pertemuan itu sudah bisa diidentifikasi atau diukur keberhasilan dari metode yang saya terapkan. Kira-kira dengan metode, dengan speaking yang Bapak berikan, siapa saja yang menurut Bapak bisa membantu menerapkannya ini di kelas Bapak nanti? Yang jelas selain diri saya sendiri selaku pemangku bidang studi dan pelajaran yang saya ampu, saya juga akan melibatkan rekan sejawat saya seperti guru-guru yang lainnya, kemudian guru kelas juga saya akan libatkan, karena saya akan memetakan berdasarkan rangkuman atau pendapat dari mereka semuanya. Jadi saya bisa menentukan apa langkah-langkah selanjutnya. Jadi saya akan melibatkan ya rekan-rekan sejawat guru yang lain juga untuk bidang studi yang lain. Oke, Pak, ya. Jadi di penghujung percakapan kita ini, kira-kira apa yang dapat Bapak dari obrolan kita ini, apa yang Bapak dapat? Ya, sangat saya yang saya dapatkan, pertama saya sangat berterima kasih sekali karena kita ngobrol ini sudah bisa menguatkan, kemudian mengeluarkan potensi, mengeluarkan apa yang mau saya bayangkan, serta saya visualisasikan sehingga bisa saya akan terapkan nanti. Nah, ngobrol dengan Bu Liza ini maka dari tadi juga menggali, kemudian apalagi saya juga berpikir apa yang mau saya buat. Tentu saya punya gambaran-gambaran dan rencana kedepannya seperti apa. Nah, jadi yang saya temukan pada hari ini sangat luar biasa sekali, bisa berdiskusi dengan Bu Liza, akhirnya membuka cakrawala pemikiran saya untuk saya menerapkan pembelajaran di kelas saya lebih baik lagi, aktif, kreatif, dan menyenangkan untuk siswa-siswa saya. Mudah-mudahan untuk kedepannya bisa kita terapkan ya, Pak, ya. Siap, Bu Liza. Oke, kalau begitu saya tunggu dan saya dengarkan cerita-cerita Bapak di minggu depan lagi. Baik. Semoga apa yang kita lakukan, baik dari teman Ya. sejawat, baik di siswa, Siswa. pembelajarannya bisa menyenangkan dan bisa Ya. tujuan pembelajaran itu tercapai ya, Pak, ya. Ya, Bu Liza. Oke, Pak. Saya akan juga melaporkan ini, menceritakan secara Bu Liza secara berkala setelah 1-2 pertemuan sampai finishnya nanti apa kendala dan apa yang perkembangan saya lakukan, maka saya akan berceritakan supaya bisa memberikan
motivasi dan gambaran pada saya untuk menemukan masalah-masalah dari solusi-solusi yang saya butuhkan di kelas saya. Oke. Baik, Pak Gratif, Siap, cukup Bu Liza. demikian curhatnya kali ini. Iya, Pak, ya, terima Pak, ya. kasih Bu Liza waktunya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Liza.